Halo brother, di perjalanan kali ini kita balik lagi nih ke salah satu surga alam yang selalu bikin rindu, yaitu Kawah Burung. Tempat yang selama ini jadi favorit buat moto camping, menikmati angin yang dingin, dan hamparan savana yang luasnya bikin hati adem. Tapi sebelum semua keindahan ini berubah dan tinggal jadi kenangan, kita nikmati sekali lagi perjalanan menuju Kawah Burung selagi wajah aslinya masih bisa kita lihat. Yuk ikutin terus keseruan perjalanan Mas Brewok Pengembara kali ini. Dan halo brother, balik lagi di sini bersama gue Mas Brewok Pengembara. Jadi kali ini kita balik lagi moto camping ke salah satu spot yang gak pernah bikin gue bosen, tempat yang selalu punya ruang di hati buat gue balik lagi dan balik lagi terus, yaitu Kawah Burung, salah satu surga tersembunyi di Bondowoso. Tapi ada satu kabar yang bikin hati gue agak nyesek nih brother. Katanya tempat favorit gue ini tempat dimana kita menikmati sunyi, angin, dan hamparan savana yang selalu memanjakan mata mau dialihfungsikan dari kawasan wisata alam jadi perkebunan nih brother. Sedih banget kan? Soalnya yang bikin Kawah Burung istimewa itu bukan cuma bukit-bukitnya yang unik, tapi padang savananya kan. Rumput yang bergoyang pelan, lembut diterpa angin, itu yang bikin suasananya hidup, bikin jiwa berasa tenang banget. Bayangin kalau itu semua hilang, diganti barisan tanaman yang seragam, hilang karakter, hilang rasa liarnya, hilang jiwa petualangannya. Nah makanya nih, di perjalanan kali ini gue cuma pengen nikmati setiap detiknya. Siapa tahu suatu hari nanti kita cuma bisa lihat semua keindahan ini lewat rekaman video ini kan. Semoga aja nggak jadi ya. Semoga Kawah Burung tetap jadi Kawah Burung yang kita kenal. Jadi ikutin terus keseruan perjalanan Mas Brewok Pengembara kali ini. Kita bakal moto camping, menikmati setiap hembusan angin, setiap langkah di savana hijau Kawah Burung. Selagi tempat ini masih punya wajah yang asli, sebelum semuanya berubah, sebelum sunyi ini diganti deru mesin, sebelum bukit dan padang yang kita cintai tinggal jadi cerita. Kita rekam, kita rasakan, kita simpan rapat-rapat keindahan ini sebelum benar-benar semuanya hilang. Stay tune brother, perjalanan ini lebih sekedar dari moto camping, ini tentang menjaga kenangan. Ngangkut ini bonsai, ngangkut kayu, ngangkut macam-macam. Buat bonsai atau jualan? Jualan tapi jual pentai kayaknya. Sama jadi. Iya. Sama saya juga bawa yang gitu. Kecil ini. Iya. Second di Jepang second bagus-bagus katanya. Ayo ke Jepang sih. Yokohama Hot Rod. Tiket berapa ya? Tiket PP pesawat ya? 7 juta lah. PP. Iya. Tuh, banyak kan Bang. Terus tapi kalau Jepang visa mungkin nggak susah mungkin ya? Visa enggak, visanya bisa apply online. Cuman untuk approve enggaknya itu masih 50-50. Tapi banyak gampang katanya orang-orang Jepang. Gampang semuanya. Seneng nih, wah kok punya aku aja ya, sama kakaknya diingetin. Kamu tuh bodoh, ya itu kamu mau dibuka itu paling itu ya. Langsung dilepas sama dia. Apa sih sebagus buat apa
Yes, pokoknya nanti pas setelah lewat X3 itu disita. mungkin ada yang Kevin ternyata bawa miras itu. Oh ditandain. Tandain. Biasanya dia sepaket sama ini Black Deer. Kalau ini atasnya. Lihat tenda yang untuk keluarga ya, bisa ada yang 40, ada yang 60. Ke imigrasi. Soalnya kan izin tinggal paspor kan maksimal 1 bulan. Kamu untuk cobain. Nah, walaupun gak full sebulan, yang penting nyoba dulu berapa minggu lah. kalau udah sekolah ya pusing juga. Makanya terus istri juga kayaknya udah minat Amerika. Nggak tahu Amerika atau Eropa, dia masih belum Ya, kemarin sempat ngobrol di situ Cak. Terus ngobrol-ngobrol akhirnya saya tanya kira-kira mau nggak ya dia bukan sponsor nih ya, nggak sponsor kalau nggak bikin itu apa Pak? nggak kira-kira gitu kan. Ya udah coba aja dulu Malaysia, karena kita juga sambil pelan-pelan gitu loh Cak, belajar tinggal di negara yang udah lumayan agak maju gitu loh. Tapi sempit Cak. Terus nyantolnya di mana? Ya nyantol sama aja ya. Karena apa-apa mahal kan. Kalau kita ke sana untuk nyari modal, Makanya ntar coba pasangin flysheet. ngambil desain dulu ya. Sampai sekarang fanatik sama X. Airnya seberapa ya Mas? Ini segini Cak. Segini. Banyaknya jadi bubur ya. Justru kalau pakai nesting harus banyak biar nggak perak. Malah kadang terlebihin. Oh, kaku gitu. Iya. Nih langsung aja nggak apa-apa. Banyak. Jadi cuci. Wes, los kalau kita ini. Takutnya tuh lihat hasilnya. Oh iya, Bagus kan? Cuma atau nih matang atau belum nih? Tempat
Sukamadi. Enak Cak, baunya Cak. Sampai sini bos. Besar setan itu enggak. Mayones aja udah enak banget nih. Mayo. Kalau udah camping ini mah makanan apa enak. Cuma nggak sampai 700.000, 690-an gitu. Berapa lama, Kak? 15 tahun. Ya pertama dulu berat Mas, maksudnya wes masa berani gini tapi tetap setiap minggu aku keluar sama keluarga Mas. Paling kita modal bensin ya, untuk jajan tuh istri buat makanan masih sendiri, anggap aja biasa masak tapi makannya di luar gitu. Iya. Yes, sini hampir setiap minggu ke Ijen ini. Yes, anak kan nggak pesta tak gituin dah. Terus dari keluarga sana gimana, Kak? Ya dia ngomong, yo terserah kamu, untuk di keluarga sendiri sini minimal lah, karena kan orang Buddha kan. Jadi ada ritual-ritual untuk ke leluhur apa yang udah ninggal itu.
terus keluarga ini harus minimal yuk. Gak ada yang nyuci, kan dia tinggal makan. Ya bagi-bagi lah, enak aja lo, gue masak lo, tinggal makan, oh cuci no, gitu tuh. Tapi emang seneng dia, dan istri juga termasuknya dia sama masakan sama makanan dia rada sensitif, maksudnya Ewet lah. cerewet. Kalau emang enak, kalau emang kurang apa ya ngomong dia, ih sakit banget. Udah pasti Nyiapin. banyak yang jual 25.000 dia seikat gede gitu. Kalau di apa di dingin masih kurang asin tapi kayaknya kan ditambahin air. Sedikit. Iya, saya ketinggalan ininya bumbu-bumbunya. Tapi Cak Niam itu kan suka ini Cak, suka mancing. Dia suka makannya juga nggak apa cuma buat seneng-seneng doang? Ya kalau udah ada banyak manggil-manggil temen-temennya termasuk kita. Ini Cak, telur Cak. Masuk masak di. Halo brother, balik lagi di sini bersama gue Mas Brewok Pengembara. Jadi kali ini kita lagi ada di Kawah Alpukat. Nah, kenapa gue bilang Kawah Alpukat? Karena tempat sebagus ini di Kawah Wurung bakal dijadiin kebun alpukat, brother. Iya, lu nggak salah denger. Jadi kalau misal bisa kalian lihat ya, di kawahnya itu kan banyak bintik-bintik hitam-hitam tuh. Itu bukan tai sapi, bro. Itu tuh galian tanah, udah digali, yang nantinya bakal ditanamin pohon alpukat. Selebar ini nih, sampai ujung sono. Pokoknya titik-titik hitam itu tuh udah galian tanah. Tuh, bayangin, Kawah Wurung sekeren ini dan sebagus ini mau dibikin kebun. Gimana ya? Ya mudah-mudahan rencana-rencana kayak gitu nggak terlaksana ya. Cuman ya kalau udah dipetain gini, udah digaliin gitu, udah pasti mungkin bakal ditanam sih. Cuman karena banyak pro dan kontra, jadinya mungkin berita itu masih simpang siur ya. Cuman yang rame di sosmed dan sama anak-anak trip itu waktu itu kesini udah lagi digali-galiin sama petugas-petugasnya. Tadi gue udah nanya-nanya ke petugas yang ada di tiketing, katanya lagi masih diperjuangkan nih biar nggak terlaksana, biar nggak jadi ditanamin alpukat. Cuma ya lu bayangin bro, tempat sebagus ini mau dibikin kebun, emang kayak nggak ada spot lain buat ditanamin pohon alpukat, sampai kawahnya ini mau ditanamin atau mau dijadiin kebun alpukat, pohon alpukat. Sayang banget ya. Ya harusnya lebih dikelola lagi kali ya pariwisatanya biar lebih bagus lagi, fasilitasnya ditambahin. Fasilitasnya sih kalau misal di bagian loket udah lengkap, ada toilet, ada musola, ada warung. Cuman ya kenapa gitu loh pilihannya dijadiin kebun alpukat. Aduh. Ya mungkin ada yang lebih membutuhkan buat dijadiin kebun daripada dijadiin tempat pariwisata kali ya. Biarlah mereka yang menilai enaknya gimana. Lihat brother, Kawah Wurung. Terus ketika lo kesini, kebun alpukat. Udah nggak ada lagi tuh kayak padang savana kayak gini nih. Yang ada ntar jadinya kebun alpukat. Lihat. Nah itu Kawah Wurungnya itu tuh. Kenapa dinamain Kawah Wurung? Karena dia gunung yang mau tumbuh cuma nggak jadi. Wurung itu katanya artinya nggak jadi. Jadinya kawah. Mungkin gunung yang nggak jadi. Itu dia gunungnya. Kalau bisa dilihat dari drone, bisa kalian lihat. Dia kayak dalamnya cekung gitu, brother. Dan kali ini kita lagi camping di atasnya. Biasanya kan gue pernah beberapa kali camping di bawahnya kan. Kalau kita hari ini camping di atasnya, brother. Tuh lihat. Kita lagi moto camping. Yaudah brother, mungkin cukup sekian perjalanan Mas Brewok Pengembara kali ini. Mudah-mudahan
kawah burung bakal tetap jadi kawah burung, nggak bakal berubah jadi kawah alpukat ya. Buat teman-teman yang mungkin pengen mempertahankan kawah burung biar tetap jadi kawah burung, ayo tulis di kolom komentar, mudah-mudahan nggak jadi dan tetap bisa jadi kawah burung dan nggak jadi geotermal lagi ya. Cukup geotermalnya di depannya aja sama di sampingnya biar nggak jadi bikin di kawah burungnya juga. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dan sampai ketemu lagi di perjalanan Mas Brewok Pengembara berikutnya dan sampai jumpa brother.